Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Asih dari kelas 6E, Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi program linear. Simak terus videonya. GeoGebra merupakan salah satu software yang dapat digunakan dalam menunjang pembelajaran matematika. GeoGebra adalah software dengan ide dasar menggabungkan geometri, aljabar, dan kalkulus yang dapat digunakan untuk belajar dan mengajar di tingkat SD, SMP, SMA, dan universitas. Di sini merupakan tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Kemudian ada komponen-komponen yang ada pada aplikasi GeoGebra, yaitu ada menu bar, ada tools bar, ada style bar graphic view, ada input bar, dan yang terakhir ada style bar algebra view. Pada video ini saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi GeoGebra pada materi program linear. Nah, di sini sudah terdapat contoh dari program linear, yaitu maksimumkan fx, y sama dengan 75x ditambah 60y dengan syarat 2x ditambah y kurang dari sama dengan 6, x ditambah y kurang dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian, langkah pertama yang kita lakukan adalah menginput fungsinya, fungsi dari fx, y. Di sini dapat kita ketik f dalam kurung x, y sama dengan 75x ditambah 60y. Nah, fungsi ini untuk mencari nilai maksimumnya. Kemudian kita juga bisa input syarat-syaratnya. Di sini syaratnya menggunakan sistem pertidaksamaan. Tetapi saat kita input di sini, kita menggunakan persamaan biasa, yaitu 2x ditambah y sama dengan 6. Nah, di sini kita sudah mendapatkan garis yang pertama. Untuk garisnya bisa kita ubah namanya dengan cara klik kanan, kemudian namai ulang. Terserah kalian mau namain apa, tapi di sini saya akan menamain persamaan 1. Kemudian input syarat yang selanjutnya, yaitu x ditambah y sama dengan 5. Di garis ini juga kita bisa namain ulang persamaan 2. Nah, untuk mendapatkan daerah hasilnya, untuk yang lebih jelas, kita bisa mencari titik-titik perpotongannya dengan cara klik pada icon titik baru, kemudian klik perpotongan dua objek. Nah, di sini kita bisa mencari titik-titik perpotongan dari garis-garis tersebut. Misalnya di sini kita mencari titik perpotongan antara sumbu x dengan persamaan pertama dengan cara kita klik persamaan pertama dan klik sumbu x. Nah, maka di sini kita mendapatkan titik A. Kemudian perpotongan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Kita bisa klik garisnya persamaan 1 dan garis persamaan kedua. Maka kita mendapatkan titik potong, yaitu titik B. Kemudian untuk titik yang antara
sumbu Y dan persamaan kedua. Kita bisa klik persamaan kedua garisnya dengan sumbu Y. Nah, di sini kita mendapatkan titik C. Kemudian untuk garis antara sumbu Y dan sumbu X, kita bisa klik sumbu Y, kemudian klik sumbu X. Di sini kita mendapatkan perpotongan dengan titik D. Nah, untuk lebih jelas kita mendapatkan daerah hasilnya, kita bisa menggambarkan dengan poligon yang ada pada icon GeoGebra. Di sini kita bisa klik icon poligon, kemudian klik poligon. Caranya untuk menggambarkan titik-titik tersebut, kita bisa menghubungkan antara titik A, B, C, dan D. Misalnya nih yang pertama, kita klik titik A, kemudian kita hubungkan pada titik B, kemudian ke titik C, ke titik D, kembali lagi ke titik A. Nah, di sini sudah jelas daerah hasilnya dari persamaan tersebut. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, kita bisa menghitung menggunakan tabel. Nah, untuk memunculkan tabelnya, kita bisa menggunakan pada menu-menu yang ada di GeoGebra. Nah, di sini pada menu tampilan, klik menu tampilan, kemudian klik tampilan spider sheet. Nah, di sini akan muncul tabel seperti ini. Tabel ini fungsinya untuk menghitung nilai maksimum atau minimum yang mau kita cari. Nah, di sini soal tersebut adalah yang kita cari itu nilai maksimumnya. Maka kita dapat menghitungnya di sini. Misalnya untuk judulnya ini mau saya kasih judul titik. Kemudian ini nilai optimum. Nah, untuk mengisi titik-titik tersebut, kita bisa mengetikkan titik-titik yang ada pada grafiknya. Misalkan di sini kan grafiknya ada titik A, B, C, D. Nah, di sini bisa kita input langsung. Misalnya di sini kita input titik A. Untuk menginput titik-titiknya menggunakan huruf kapital semua. Nah, kita sudah mendapatkan titik A. Titik A yaitu 3,0. 3 di sumbu X dan 0 di sumbu Y. Kemudian titik B mendapatkan titik 1,4, 1 di sumbu X dan 4 di sumbu Y. Kemudian titik C 0,5, 0 di sumbu X dan 5 di sumbu Y. Kemudian titik D 0,0, X di 0, Y juga di 0. Kemudian untuk menghitung nilai optimumnya, nilai optimum ini kita peroleh dari titik-titik grafik ini dengan fungsi yang sudah ditentukan. Nah, caranya itu kita tinggal ketik F dalam kurung A, karena kita mau mencari titik A, nilai optimum dari titik A. Nah, maka kita mendapatkan hasil 225. Kemudian untuk titik B, F dalam kurung B mendapatkan nilai optimum 315. Kemudian titik C mendapatkan nilai optimum 300. Kemudian titik D mendapatkan nilai optimum 0. Nah, dari nilai-nilai optimum tersebut kita dapat menentukan mana yang merupakan
nilai maksimum dari fungsi fx, y sama dengan 75x ditambah 60y. Nah, di sini pada titik A nilai optimumnya 225, titik B 315, titik C 300, dan titik D 0. Bisa kita lihat dan bisa kita tebak juga mana yang merupakan nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya yaitu pada titik B 315. Jadi, nilai maksimum dari fx, y sama dengan 75x ditambah 60y adalah 315 pada titik 1,4.